Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hendy Firmansyah. Saya dari program studi teknologi rekayasa perangkat lunak. Saya dari kelas 4C. Di sini saya akan mempraktekkan instalasi menginstal VirtualBox dan Kali Linux, serta nanti ada penjelasan sedikit mengenai Mestapoint. Nanti saya akan bahas di praktikumnya. Yang pertama-tama kita harus menginstal VirtualBox terlebih dahulu. Langsung saja. Nah, di sini ketikkan saja virtualbox.org. Lalu di sini klik download. Lalu di sini pilih sesuai dengan sistem operasi kalian. Saya di sini menggunakan Windows. Jadi klik Windows. Nah, di sini sudah mendownload. Karena saya sudah mendownload sebelumnya, jadi saya batalkan saja. Dan setelahnya di sini kita harus menginstal Kali Linux atau OS-nya. Kita ketikkan kalilinux.iso seperti ini. Kita get. Nah, di sini pilih yang installer image. Oke. Di sini dipilih sesuai komputer teman-teman sekalian. Di sini saya menggunakan yang rekomendasi, yaitu saya menggunakan X64 karena di laptop saya 64 bit. Kalau bisa menggunakan Apple Silicon juga bisa. Nah, kalau teman-teman menggunakan Mac, oke, di sini langsung download saja sekitar 4,3 GB. Oke, di sini. Nah, berhubung saya sudah mendownloadnya juga, jadi saya langsung praktekkan cara menggunakan Kali Linux di VirtualBox. Oke, silakan aja. Oke, di sini saya buka filenya. Nah, di sini saya bisa menginstal ISO dan VirtualBox. Mari kita install VirtualBox-nya dulu. Oke, di sini seperti biasa, accept, setuju, dan next saja karena di sini sudahnya pathnya itu sudah default. Jadi saya next saja. Next. Nah, di sini warning, tidak masalah. Oke, yes. Nah, lalu di sini defaultnya teman-teman sesuaikan saja, mau ditampilkan ikonnya atau tidak, sesuaikan saja. Lalu next dan install. Setelah itu tunggu beberapa saat, ini tidak akan lama. Oke. Oke, sudah menginstal. Nah, di sini kecepatan penginstalan itu sesuai dengan laptop teman-teman masing-masing. Jadi berhubung di sini laptop saya standar aja, jadi lumayan agak lama. Oke, tunggu sebentar. Nah, di sini sudah terinstall dan di sini langsung start Oracle VirtualBox. Langsung saja. Nah, di sini akan terbuka jendela VirtualBox dan gimana caranya untuk menjalankan Kali Linux di VirtualBox. Seperti ini caranya. Yang pertama, di sini kan ada yang namanya new. Klik saja dan di sini kita namakan foldernya apa atau namakan mesinnya apa. Di sini saya namakan Kali Linux. Ya. Setelah itu FM folder. Di sini kalau mau menggunakan folder bawaan boleh. Di sini saya akan membuat folder baru. Saya buat di download saja. Setelah itu buat folder baru bernama Kali Linux. Oke. Setelah itu select. Nah, sudah. Setelah itu ISO image. Di sini kita ambil file ISO-nya tadi yang sudah di download. Ini Kali Linux-nya. Oke, sudah. Setelah itu kita ada beberapa setting, sedikit setting agar
Linux ini bisa berjalan di VirtualBox. Yang pertama di sini pilih Linux, sudah benar. Dan di sini di OS distribution ini pilih Debian, karena kalau kita memilih Ubuntu bisa saja nanti program yang dijalankan itu bisa error. Saya baca dari beberapa sumber tadi. Di sini memilih Debian. Oke, di sini sesuaikan OS versionnya ketika ada 32 bit atau 60 bit. Di sini saya menggunakan 64. Setup. Nah, di sini tidak ada perubahan apapun. Nah, di sini di bagian spesifik virtual hardware, di sini teman-teman bisa mengambil sesuai dengan RAM teman-teman. Di sini karena saya menggunakan RAM 8, jadi saya ambil sekitar 2048 MB, sekitar 2 GB dari RAM saya. Nah, di sini CPU saya ambil 1 karena saya memilih 1 core. Setelah itu spesifikasi virtual hardware. Nah, di sini ambil 20 GB karena sistem Linux itu besar, jadi saya ambil besar. Kalau di sini ambil kecil nanti bisa jadi ada sistem yang tidak terinstal di Linuxnya. Oke, di sini langsung finish saja. Nah, di sini sudah terbuat mesinnya. Setelah itu kita sebelum start kita klik setting dulu, sesuaikan apakah sudah sesuai. Di sini Kali Linux. Oke, di sistemnya itu sudah sesuai. Di displaynya, nah, di sini video memori ini sesuaikan saja teman-teman, sesuai dengan kapasitas laptop teman-teman. Jadi di sini saya menggunakan 16 MB. Oke, di storage ya. Nah, di sini control ID-nya kita ambil dari file ISO. Nah, oke, sudah. Untuk kontrol SATA-nya ini tidak perlu dirubah. Nah, di sini sudah ada keterangan 4 GB. Itu lanjut di audio tidak perlu ada yang dirubah, di network. Nah, di sini teman-teman, di sini bisa menyesuaikan. Apabila teman-teman milih NAT, nah nantinya WiFi atau WiFi yang di dalam Linuxnya itu dia mengikut ke sistem kita. Tapi kalau teman-teman klik di bridge adapter ini, dia itu memiliki IP sendiri dan biasanya ini buat yang sudah advance lah, karena kita masih belajar, masih menginstal pertama, jadi kita menggunakan NAT saja yang sudah default. Oke, setelah itu di sini tidak ada perubahan, USB tidak. Oke, setelah sudah kita oke dan jalankan virtual mesinnya. Tunggu. Nah, di sini untuk penginstalan Kali Linux ini tergantung laptop teman-teman. Di sini mungkin saya agak lama ya, karena bukan gaming lah laptop saya. Oke, di sini tunggu saja. Oke, di sini ada opsi beberapa yang harus teman-teman pilih. Di sini saya menggunakan grafikan install saja karena agar lebih mudah. Ada tampilan UI-nya. Next. Nah, di sini untuk bahasanya pilih bahasa Inggris atau sesuaikan dengan teman-teman. Kalau bisa bahasa yang lain boleh. Nah, di sini United States ini bawaannya, American English keyboardnya. Nah, setelah itu tunggu sebentar, kita besarkan saja. Oke, ditunggu sebentar. Select network. Oke, di sini hostname-nya default saja karena saya tidak mau nyeting defaultnya.
Sini next saja, continue. Nah, di sini full name saya menggunakan nama saya. Di sini sudah sesuai nama saya. Nah, setelah situ kita kasih sandi. Oke, sandinya sesuai dengan teman-teman. Udah. Nah, di sini kita pilih yang paling atas defaultnya. Nah, di sini akan melakukan penginstalan sistem-sistem di Kali Linux-nya. Di sini memakan beberapa waktu yang cukup lama mungkin dari penginstalan Kali Linux ini. Nah, di sini pilih saja git use, nah yang di paling atas ini. Kita next, continue. Nah, di sini kita pilih all files in one. Oke. Nah, di sini continue. Setelah itu kita yes dan sistem akan menginstal Kali Linux-nya di folder yang kita select tadi, yaitu di C download yang dinamakan Kali Linux. Oke. Itu pathnya itu sesuai teman-teman yang di settingnya. Jadi karena saya menyetingnya di download tadi, maka instalasi Linux-nya ini akan masuk ke folder yang kita select tadi. Nah, di sini akan memakan waktu yang cukup lama tergantung laptop teman-teman. Oke, tunggu saja. Install the base system. Oke, ditunggu agak lama ini karena ya RAM saya 8 GB. Oke. Lagi menginstal sistem. Konfigurasi Linux, instalasi. Oke, konfigurasi. Nah, di sini sudah terinstall dan di sini kita ada beberapa software selection yang dipilih oleh default dari Kali Linux. Kita next saja, continue. Nah, di sini akan menginstal yang sudah diselect tersebut. Nah, di sini cukup lama. Oke, di sini berjalan dengan sedikit-sedikit ya. Oke. Sekitar 1 menit 26 detik. Oke. Kita tunggu saja. Oke, cukup lama. Oke, mungkin sambil menunggu saya akan jelaskan tentang Metasploit tadi. Jadi di dalam dunia hacking atau di lingkup environment itulah. Jadi di Kali Linux itu ada yang namanya tools Metasploit. Nah, di situ kita bisa menggunakan tools tersebut. Kita bisa menyerang
atau melakukan uji dari suatu sistem tersebut aman atau tidak. Jadi inti dari Metasploit tersebut, kita bisa menggunakan tools tersebut, memanfaatkan tools tersebut untuk melakukan hacking atau melakukan pengujian sistem di suatu website atau sistem. Nanti saya akan coba beberapa perintahnya sedikit karena saya belum belajar banyak di tools tersebut. Saya akan praktekkan sedikit sambil menunggu Kali Linux ini terinstall. Nah, sebelumnya saya sudah mencoba Kali Linux ini, ada sebelumnya itu stuck di penginstalan ini karena mungkin laptop saya tidak kuat atau bagaimana. Nah, untuk percobaan kedua ketiga itu saya sudah bisa, namun lama seperti ini. Nah, di sini kita tunggu saja. Oke. Oke, karena ini melakukan praktikum, jadi saya tidak cut edit, jadi saya lakukan seadanya. Nanti kalau ada error ya kita perbaiki, kalau berhasil ya alhamdulillah. Oke. Take me home for the Oke, sudah berjalan setengah. Oke, mungkin menurut saya di mata kuliah pengamanan perangkat lunak ini sangat challenging buat saya, karena di sini saya mencoba hal baru, tahu hal baru tentang dunia hacking atau dunia pengamanan website atau sistem. Di sini mungkin saya belajar bahwasanya sistem yang kita buat, karena saya jurusan RPL, itu harus aman dan bisa mencegah atau melakukan website itu aman dari serangan hacking. Biasanya kan ada seorang tester atau yang mengetes dari suatu website tersebut aman atau tidak. Nah, di sini keahlian kita atau skill kita diuji.
ketika kita membuat website yang bagus, tampilan bagus, namun sistemnya tidak aman, ya sama saja sistem tersebut akan mudah dibobol, mudah dicuri datanya. Maka dari itu kita harus belajar keamanan perangkat lunak ini. Ini sangat penting menurut saya, karena di dalam keamanan perangkat lunak ini kita bisa mempelajari tentang bagaimana cara melakukan penyerangan sedikit, bagaimana cara melakukan pengujian dari website itu aman atau tidak, dari segi keamanan kita harus ketahui lah dari website yang kita buat nanti. Seperti itu. Oke, sudah setengah lebih. Sudah sekitar berapa menit? Aduh, sorry. Sekitar 5 menit. Nah, kenapa di dunia hacking atau dunia keamanan cyber itu banyak yang menggunakan Kali Linux atau menggunakan Linux lah? Karena di Kali Linux ini sistem operasinya itu aman, dan untuk melakukan testing atau penyerangan itu toolsnya banyak. Jadi kenapa banyak hacking atau hacker itu melakukan penyerangan atau melakukan pengujian sistem itu menggunakan sistem Kali Linux ini, OS Kali Linux. Dan di sini dosen saya mengajarkan kita harus terlebih dahulu menginstalnya, dan nanti mungkin akan belajar tentang bagaimana melakukan hacking atau penyerangan suatu website menggunakan tools yang ada di Kali Linux. Oke, sedikit lagi, cukup lama guys. Oke, sambil menunggu. Oke, sedikit lagi.
Oke, cukup lama. Oke, bentar lagi, sedikit lagi. Oke, sudah selesai. Di sini klik yes saja. Nah, di sini pilih yang bawah. Setelah itu tunggu lagi untuk persiapan installer Kali Linux-nya. Oke, melakukan finishing.
Oke, di sini sudah selesai, kita continue saja. Dan Kali Linux akan mempersiapkan untuk membuka sistemnya. Sudah finishing. Oke, di sini udah. Oke. Sini kita tunggu sebentar. 3 detik. Kita full screen. Oke, di sini kita masukkan hostname dan password. Oke, sudah. Di sini kita sudah masuk cara penginstalan Kali Linux di VirtualBox. Nah, di sini fitur-fiturnya ini udah lengkap seperti Kali Linux pada umumnya. Oke, di sini saya akan mencoba gimana melakukan perintah dari Metasploit. Oke, di sini saya sudah meminta perintahnya tadi. Oke, di sini pertama jalankan MSV console. Oke. Oke. Oke, sudah jalan. Dia akan melakukan starting. Oke, di sini tunggu sebentar. Nah, sini sudah masuk directory yaitu MSV yang nantinya kita akan melakukan untuk melakukan Metasploit ini. Di sini sudah masuk, kita coba lihat perintahnya. Nah, di sini perintahnya sangat banyak. Nanti kita bisa ikutkan nih. Oke. Nah, setelah itu nanti kita akan lakukan search smb. Oke. Oke, di sini sangat berat karena RAM saya 8. Oke, berat guys. Oke, mungkin laptop saya sangat berat. Mungkin itu saja dari percobaan sedikit untuk melakukan Metasploit. Nantinya ketika kita melakukan search, dia akan mencari SMB yang ada. Misalkan kita nanti lakukan use, nah contoh SMB seperti ini. Ntar kita show, kita akan tahu untuk melihat apa saja yang diisi. Nanti kita akan run dan akan melakukan Metasploit tersebut. Oke.
Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Sedikit penjelasan tentang metode tadi. Intinya tools untuk menyerang atau melakukan pengujian suatu sistem agar sistem tersebut tahu kelemahan atau celahnya. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Untuk praktikum hari ini saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.